soal nomor 1. Bentuk desimal dari pecahan 1/4 adalah berapa? 0,25. 0,25. Oke, caranya gimana? 1/4 dikali 25. 25. kita bikin dulu ya. 1/4. Terus Kali 25. kali 25. Kenapa kali 25? Itu dulu tanya. Hah? Kenapa kita kali 25? Alasan mengali 25 kenapa? Supaya penyebutnya dapat 100. Supaya Angkanya supaya 100. iya, supaya penyebutnya menjadi 100. Pertanyaan Ibu lagi, kenapa harus dijadikan 100? Biar bisa dijadikan ke bentuk desimal. Nah, betul, jangan ragu-ragu. Ya, yang 1/4 ini kita jadikan per 100. Tujuannya mau ubah ke bentuk desimal, ya. Jadi 4 ini dikali berapa? 25. 25. Maka yang di atas juga harus dikali 25. Ini tulisannya. Bentar. Oke, 1 kali 25 berapa? 25. Ya, jadilah dia 25/100 sama dengan berapa? 0,25. 0,25. Ya. Oke, ini cara yang pertama. Cuman ini karena dia angka istimewa, ini tolong dihafal ya. Kotak kemen. Ya, ada beberapa yang harus kita hafal. Misal 1/4 sama dengan 0,25 ya. Terus 1/2 itu sama dengan 0,5. Terus ada lagi misalnya 3/4 sama dengan 0,75 ya. Oke, nah ini dihafal ya. Nanti kalau misalnya ada lagi 1/5 sama dengan 0,2 ya. Nah, ini Ibu kasih waktu sebentar, tolong ditulis ya, pindahkan ke buku matematikanya yang untuk ini. Jadi ini dihafal, nanti nggak perlu lagi dicari ya, udah harus hafal kita. 1/4 sama dengan berapa? 0,25. Kalau diubah ke persen berarti 25% ya. 1/2 berapa? 0,5. Ubah ke persen berarti 50%. Dikasih ini nolnya satu lagi di sini. 3/4 sama dengan berapa? 0,75. Diubah ke persen berarti 75%. Kemudian 1/5 sama dengan 0,2 ya. Oke, udah ditulis? Itu ditulis sebentar ya. Ya, Bu. Udah. Oke, nggak lama-lama. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Bentuk persen dari 0,3 adalah, oke. Yang nomor 1 tadi kalau betul dibetulkan ya, kalau salah tetap salahkan ya. Oke, nomor 2 lagi, bentuk persen dari 0,3 berapa? 30%. 30%. Bagus ya. 0,3-nya kita ubah dulu ke bentuk biasa lah dulu ya. Kalau 0,3 diubah ke biasa menjadi 3/10. Ya, kita mau jadi persen, berarti yang di bawah ini harus per 100. Berarti 10 ini dikali berapa biar dapat 100? 10. Ya, yang 3 juga dikali berapa? 10. Kepala dia 30. 30/100 sama dengan 30%. Oke, siapa yang betul ditulis ya, tulis. Yang salah juga salahkan, nggak apa-apa. Oke, kita nggak lama-lama. Kita lihat sekarang soal nomor 3. Ya, 3,5 dibandingkan dengan 1/8 ya. Tanda pembanding dari kedua bilangan tersebut adalah katanya. Kalau kita membandingkan
Langkah pertama kita gimana? Ini kita tulis dulu 3,5, kemudian 1/8. Bisakah langsung kita membandingkan? Tidak. Enggak. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Mensamakan angkanya. Samakan bentuknya. Ya, samakan bentuknya. Sekarang kita mau mengubah ke bentuk yang mana? Biasa. Biasa. Boleh. 3,5 ini sama dengan berapa? Satu angka dia di belakang koma. 13. Berarti 35. 5/10. 5/10. Bagus. Ini 1/8. Ya. Nah, sekarang apa lagi? Kali silang. Di Kali silang. dikali silang. Boleh. 8/35. Tapi ini masih besar angkanya. Kalau menurut Ibu, ini memang sih dikali silang. Tapi bagusnya kita sederhanakan dulu yang 35/10. 10. Gimana menyederhanakannya? Sama-sama Dibagi 5. 5. Oke, 35 dibagi 5 berapa? 7. 7. Bagus. 10 bagi 5? 2. 2. 2. Nah, di sini 1/8. Ini baru enak kita kali silang. Ya, 8/7. Kemudian 2/1. 8 dikali 7 berapa? 56. 2 kali 1? 2. 2. Sekarang baru bisa kita kasih tanda pembanding. Apa tanda pembanding yang sesuai? Lebih besar. Lebih besar. Ya. Jadi 3,5 lebih besar dari 1/8. 8. Nah, ini kalau kita mencari secara hitungan. Tapi kalau kita pakai logika, sebenarnya kita nggak perlu mencari. Ya, perhatikan baik-baik. 3,5 ini kita bilangnya 3,5 kan? Iya. Halo, 3,5 ini kita bilang 3,5. Iya? Iya. Bilangan bulat di situ adalah 3. Ya, ini yang utuhnya nih. Ya, 3,5 berarti 3,5 yang 3 terus ada setengah gitu. Ya, nah bilangan bulatnya itu ada 3. Ya, 3 lebih bisa. Nah, sekarang perhatikan untuk 1/8. Ya. 1/8 itu apakah sampai 1? Belum. Belum. Ya, 1/8 itu baru 1 dari 8 gitu. Ya, artinya belum sampai dia 1 karena dia pecahan. Artinya kalau kita lihat nanti dia ini dijadikan desimal itu jadinya 0, sekian sekian. Ya kan? Nah, sementara yang di atas itu udah 3 lebih. Ini 3 lebih, ini 0, berarti mana yang lebih besar? 3. Ya, 3,5. Udah jelas dia yang paling lebih besar. Ya, jadi sebenarnya kalau kita nanti lihat soal, jangan langsung dicari, jangan langsung. Tapi perhatikan dulu bentuk soalnya. Ya, perhatikan angkanya. Ada karena angkanya itu sebenarnya nggak perlu kita cari. Ya, 3,5 udah 3 lebih itu. 1/8 belum sampai 1. Ya, berarti otomatis yang lebih besar adalah 3,5. Oke. Nanti coba kasih latihan lagi yang kayak gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu nomor 4. Nomor 4. Urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, kita tulis dulu 0,3, 1/2, 0,21, 3/4, sama 15%. Ya. Nah, kita disuruh mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Bentuk pecahan kita sekarang beda-beda. Ada yang berbentuk desimal, ada yang berbentuk pecahan biasa, dan ada yang persen. Apa langkah kita yang pertama? Mencari yang mengubah semuanya menjadi pecahan biasa. Oke, kita ubah semua jadi pecahan biasa. Boleh. 0,3 jadinya berapa? 3/10. 3/10. 1/2 udah tetap, biarkan aja. 0,21
21%. 21 per 100. 100. Ingat ya, dia 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. 3 per 4, tetap tulis saja 3 per 4. 15%. 15 per 100. Ya. Oke, sekarang kita pakai cara yang mana? Samakan penyebut atau pakai angka yang dikasih tambahan 0? Ya, pakai kasih tambahan 0. Ya, kita kasih tambahan 0 boleh. Ya, ini kita kasih 0. Besar kita kasih karena 0-nya mau membantu. Ya. Nah, 3-nya dikasih 0, 15-nya dikasih 0. Oke, sekarang 30 bagi 10. Dapatnya berapa? 3. 10 bagi 2. 5. 5. Nah, 210 bagi 100. 12. 12. 2 plus. Ya, 2 lebih, ya kan? 30 bagi 4. 17. 7 plus. Oke, 100 bagi 100. 1 plus. 1 plus. Nah, sekarang baru bisa kita urutkan dari yang terbesar. Berarti yang siapa duluan? Langsung ke soalnya aja. Yang terbesar berarti duluan 3. 3 per 4. 3 per 4. Terus 1 per 2. 1 per 2. 2. Mana lagi? 30. 0,3. 3. Ke soalnya. Bentuk soal ya. 0,3. Terus 0,21. 15%. Terakhir 15%. Ya. Betul. Oke, siapa yang betul? Ada yang betul? Oke, yang betul boleh di checklist. Yang salah juga disalahkan. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 dia minta urutannya sekarang dari yang terkecil. Ya, dari yang terkecil dan sekarang semuanya udah berbentuk pecahan biasa. Ada satu yang balik campuran tapi nggak masalah itu. Ya, kita tulis 1 per 5, 2 per 3, 1 per 8, 1 1, 2, 4. 2 per 4, kemudian 4 per 6. Mau cara yang mana? KPK atau Pakai 0. tambah 0 lagi? Boleh, kalau Ya, cepat. tambah Langsung, ya. Ini dikasih 0, kasih 0, 0, 0. 0. Ya. 10 bagi 5, 2. 20 bagi 3, 16. 16. 16 atau 6 plus? 6 plus. 6 plus. Oke, 10 bagi 8, 1 plus. 1 plus. 20 bagi 4, 15. 5 ya. Di sini kan ada 1 nih. 5. Satunya di sini sebagai puluhan, kita ambil 5-nya di sini. Berarti jadinya dia 15 ya. Oke. 40 bagi 6. 6 plus. 6 16. plus. Nah, sekarang baru bisa kita urutkan dari yang terkecil. Berarti apa duluan? 1 1 per 5. 1 per 5. 1 per 8. 8. 1 per 8 atau 1 per 5? 1 per 8. 1 per 8. 8. 1 per 8 dulu. Baru yang kedua 1 per 5. 5. 5. Terus, mana lagi? 2 per 8. 2 per 3. 2 per 2 3. per 3. Ini kebetulan sama dia nih. Ya. Perhatikan baik-baik. 2 per 3 di sini ada 2 per 3 ya. Ini 2 per 3. Ya kan? Bentar, Ibu kasih lingkar. Ini 40 per 6. Mana yang lebih besar? Lebih besar, lebih kecil atau sama besar?
Sama besar. Sama besar. Karena kalau misalnya gini, kita cari di sini. 40 per 6 kita sederhanakan. Sama-sama bagi 2. Bagi 2. Berapa ya? 20 per 3. Jadi 2/3. ya udahlah nggak apa-apa, kita tulis aja. 2/3, kemudian 4 per 6. 6. Baru yang terakhir, yang paling besar siapa? 6/4. 1, 2/4. 4. Ya, karena bentuk soalnya kan 1, 2/4. Ya. Ya. Oke, itu jawabannya. Ada yang betul? Ada, Ya. Silakan ditulis. Lapor sama ibu. Sekarang kita lihat nomor 6. Oke. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Ya. Bentuk pecahannya juga beda-beda. Ada yang pecahan biasa, ada yang dipecahkan, ada yang dipecahkan. Nah, sekarang langkah pertama kita apa? Menyamakan 4/6 dan 0,15. Oh, sekarang bentuknya ini beda-beda. Langkah pertama kita diapakan? menyamakan Ya, bentuknya. Samakan. Samakan. Nah, sekarang kamu menyamakannya ke bentuk apa? Pecahan biasa. Biasa. Pecahan biasa. Oke, boleh. Kita tulis pecahan biasa 4/6. Mau diperkecil atau tetap kayak gini? Kecil aja. Bagusnya biar angkanya lebih sederhana, kita perkecil. 4/6 disederhanakan jadi berapa? 2/3. 2/3. Bagus, 2/3. Ya, paham itu ya. Kemudian tambah 0,15 dijadikan pecahan biasa. 15/10. Bagus. 10/100. Hati-hati. 100/100. Kenapa per 100? Karena ada dua angka di belakang koma. Iya, ada angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma. Maka di per 100. Kalau 1 angka baru per 10. Good. Oke, sekarang kurang 12%, artinya 100. 12/100. 100. Ya. Oke, ada yang disederhanakan dulu, tapi yang kita sederhanakan ini yang satu pecahan ya, maksudnya yang dia sendiri. Kayak gini, 15 dengan 100. Bisa disederhanakan? Bisa. 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 Dibagi 12 juga dengan per Bagi 100. Ya, bisa disederhanakan? Bisa. Nah, bagusnya kita sederhanakan. Yang ini kita turun aja dulu. 2/3 tambah 15/100 sama-sama dibagi berapa? 5. 5. Bagus. 15 bagi 5 berapa? 3. 3. 100 bagi 5 berapa? 20. Bagus, 20. Kurang. 12 dengan 100 sama diperkecil, sama-sama dibagi dengan 2. kalau bagi 4 bisa enggak? Bisa. Kita bagi 4. 12 bagi 4 berapa? 25. 12 bagi 4 3. 100 bagi 4 25. 25. Ya. 25. Nah, baru di sini kita kerjakan. Nah, di sini ada dia 2/3, 3/20, 3/25. 25. Kalau kita kerjakan satu-satu, artinya berarti kita harus kerjakan yang ini dulu kan? Ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita jadikan per 20. Cari KPK-nya. Berapa KPK-nya? 3. Bentar. Berapa KPK dari 3 dan 20? 2. 60. 60. Iya, KPK. Kalau KPK itu nggak bisa ke apa, dia langsung aja kita kali ya. 3 dengan 20 berarti KPK-nya adalah 60. Bentar. Ini per 60, yang ini juga per 60. 10. Nah, 60 ini 60 dibagi 3 berapa? 20 ya. 20 kali 2. 40. Sekarang 60 dibagi 20.
30. 3. 30. Nolnya sama nol kan bisa dicoret. Dapat 3. 3 kali 3, 9. 9. Ini biar aja dulu, karena kita belum kerjakan. 3 dikurang 3 per 25. Nah, sekarang jumlahkan yang ini dulu, karena penyebutnya udah sama per 60. 40 tambah 9, jadinya 9 9. per 60. 49 60. per 60. 60. Dikurang 3 3 per 25. 25. Ya. Ini angkanya besar ya. Ketemu angka besar kita. Ya. Nah, sekarang gimana lagi langkahnya? Kita Samakan penyebut. Berapa? samakan penyebut. Menyamakan penyebut. Di sini kita harus samakan lagi penyebutnya. Berapa KPK dari 60 dan 25? Ini banyak nanti dapatnya angkanya. Gini aja. Ini ada yang tahu berapa KPK-nya? Di sini Bu bikin ya. 1400. Berapa? 1400. Enggak mungkin. 1400 enggak ada di 60. Coba cek lagi. Coba cari 1400 dibagi 60. Ini sampai ke 3000 nih. Ya, 60. Berapa mungkin ya? 1500 enggak. Iya, 3000 kayaknya nih. 300, 33, 5 kali 60. Coba 5 kali 60 berapa? 5 kali 6, 30, 300. Iya, 300 kayaknya bisa. Ya, kita lanjut sini. Ke sini Bu pindahkan ya. Per 300 kurang per 300. 300 itu 60 kali berapa? 5. Ya, atau 6 kali berapa yang hasilnya 30? Situ dulu, biar gampang. 5. 5. Ya. Sekarang kalikan dengan 49. Kamu cari yuk. 49 kali 5. Coba cari. Tulis di chat jawabannya. Ya. Tulis di kolom komentar bawah. 49 kali 5. Oke, ada yang masuk. Oke. Sama angkanya. Oke. Nah, kita tulis berapa? 245. Oke. Nah, sekarang untuk ini kanan lagi. 300 itu dibagi 25. Ya. 300 bagi 25 atau ada yang tahu berapa dapatnya? 12. 12, bagus ya. 300 dibagi 25 sama dengan 12. 12 kali 3. Berapa? 36. 36. Nah, sekarang ini yang dicari lagi. Penyebutnya kita udah sama, angka pembilangnya 245 kurang 36. Coba cari. Tulis di komentar. 145 kurang 36, tulis di komentar bawah. Oke. Sudah masuk. 2, 3. Oke. Oke. Ada yang beda 1. Oke ya, 245 dikurang 36. Dapatnya berapa? 209 per 300. Oke, nah ini kebetulan kita dapat angka yang lumayan kalau dikasih pakai pecahan biasa. Sekarang kita coba ubah ke pecahan
desimal. Siapa tahu bisa lebih gampang. Ya, 4/6 itu sama dengan 2/3 ya. Yang ini dulu, karena yang di kawannya, yang di sebelahnya gampang, yang ini dulu kita perhatikan. 4/6 ya, atau sama dengan 2/3 ya. Coba ubah jadikan kepecahan desimal. 2-nya di dalam, 3-nya di luar. Coba cari, bagi sebentar. Ya, cari sebentar, bikin di kolom komentar. Berapa dapat jawabannya? Ibu mau tengok. 2 bagi 3. 1. Coba cari bentar. Oke, masih 1. Mm-mm. 0,667 Bu. Berapa? 0,667. Cari pakai kalkulator? Enggak. 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 Ada. Nah, oke, bagus. Ya, dapatnya ini kan 2 dibagi 3 nggak bisa, kita bikinnya 0 ya. Ya, 0 dikali 3 0. 2 kurang 0 turun. Ya, ini karena tidak ada lagi, kasih 0 naik koma ya. 20 bagi 3 dapat 6. 6 kali 3 18. Dan dia bakalan kayak gini terus, ya kan? Nah, sekarang kita ambil aja 0,66. Karena 6 kayak kemarin Ibu udah bilang, kalau untuk pembulatan dari 5 ke atas kita membulatkannya kemana? Coba Mama. Ingat nggak kemarin? Ke atas, ke 1. Jadi ini boleh misalnya kita bikin 0,67. Cuma 2 angka di belakang koma. Karena kebetulan angka yang di samping ini 0,15. 2 angka belakang koma. Dan ini 12%. Persen berarti nanti bakalan jadi per 100. 2 angka juga di belakang koma kan. Nah, jadi ini biarkan aja dalam bentuk 0,67. Oke. Nah, 0,15 kurang 12%, berapa desimalnya coba? 0,12. 0,12 ya, 0,12. Ini yang kita cari berbentuk desimal, tidak terlalu susah kita ya. 0,67 tambah 0,15. Coba cari. Cari bentar, isi kok di kolom komentar ya. 0,67 tambah 0,15. -0,67 tambah 0,15. Ya, cari, tulis di kolom komentar. Oke, mulai masuk jawabannya. Yang lain masih Bu tunggu. Yes. Aku lagi benar. Ya. Kita udah ini. Mau jawabannya semuanya? Nyoret buku orang. Oke, bisa kan? Cara mencarinya bisa ya. 0,67 di sini, 0,15 di bawah. Kita tinggal tambah seperti biasa. 7 tambah 5 berapa? 12. 1. Ini 8. Koma turun, taruh 0. Jadi 0,8. Kurang 0,12. Coba cari berapa? 0,82 kurang 0,12. Ini udah gampang kok. Ya, langsung aja nggak pakai dihitung juga boleh. Di sini ya 0, 2 dikurang 2 0, ya. 8 kurang 1 7. Jadi jangan 0,7. Ya. Ya enggak? Mau dibikin 0 di sini 0,70 Bu, boleh, nggak masalah ya. 0 ini di belakang koma, di belakang angka nggak ada angka lain di belakangnya, itu dikatakan dengan angka nggak penting. Jadi boleh ditulis 0,70, boleh juga ditulis jadi 0,7 saja ya. Nah, jadi ini kalau kita mencarinya udah benar, berarti 0,7 ini sama nanti hasilnya dengan 209
3 terus. Oke. Kita masuk soal nomor 7. Ini terakhir kita untuk Google Meet. Nanti sisanya Ibu bikin pembahasannya aja biar nggak terlalu lama ya. Ini kalau untuk kalian dan pembagian bagusnya coba dulu ke pecahan biasa ya. 1,4 berapa dapatnya? 14 per 10 ya, dikali 3/5 ya, bagi 9% berarti 9 per 100. Hati-hati ya. Nah, untuk yang kayak gini boleh kita langsung mencarinya, nanti dicoret dengan bagian yang betul ya, atas bawah. Kecil bagusnya dulu. 14 dengan 10 bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? 2. 2. Bagi 2 sama dengan 7. 7. Bagus. 10 bagi 2. 5. Kali. Ini biarkan 3/5 dulu. Nah, bilangan ini tolong diingat. Untuk perkalian dan bagian pecahan, bagi kita balik jadi kali, bilangan setelah itu yang kita balik juga. Ya, jadi kemarin dia tanya, Bu ini kayak mana? Nah, kayak ginilah dia. Ya, yang di depan jangan diapakan karena kita nggak ada mengubah. Ya, kalau ini kita mengubah operasi hitungnya atau membalikkan istilahnya. Kebalikan dari bagi adalah kali. Bagi kita balik jadi kali, maka bilangan setelah itu juga harus dibalik. Ya, itu dasarnya. Oke. Nah, sekarang ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada, Bu. Yang mana? Ada. 5 ini. 5 dengan 100. Berapa di sini? 100 bagi 5? 20. 20. Ya, masih bisa dia. Dia ada 5 nih. 5 dengan 20. Berapa 20 bagi 5? 4. Ya, 4. Kemudian 9 dengan 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. 3. Masih ada yang bisa disederhanakan? Nah, berarti sekarang pembilang dikali pembilang itu 7 dikali 4. Penyebutnya di bawah ada 3. Berapanya? 7 kali 4 berapa? 28 per 3. Jadikan pecahan campuran. 28 bagi 3 berapa? 9. Berapa? 9 1/3. Good. 9 per 3.